ladies, welcome back to my channel. Nama aku Alexa. Di sini aku share how to do your self development through your body and mind. Bahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana cara kita mengetahui apakah kita memiliki wounded inner child. Wounded inner child adalah luka masa kecil yang kita bawa ke masa kita saat ini, yaitu masa kita dewasa. Without further ado, let's get into it. Apakah inner child? Inner child adalah the unconscious part of our individuality, atau bagian dari diri kita yang unconscious atau secara tidak sadar. Hal ini menentukan bagaimana cara kita menghandle segala situasi di dalam kehidupan kita, seperti keadaan yang sedang terjadi di dalam diri kita, baik itu secara emosional ataupun spiritual. Kemudian bagaimana cara kita merespon segala situasi, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang kita memang butuhkan yang tidak kita dapatkan dari kebutuhan tersebut. Kebanyakan mereka memang tidak begitu memperhatikan koneksi atau hubungan mereka dengan inner child yang ada di dalam diri mereka. Jadi sekali kalian connect dengan inner child kalian, kalian akan mengetahui dan menyadari apa kekuatan kalian, juga kelemahan-kelemahan yang kalian miliki. Jadi seperti setiap orang, kita pernah merasakan yang namanya masa kecil. Dan masa kecil itu masih hidup di dalam diri kita. Inner child kalian adalah kenyataan psychological yang memang kalian harus menganggap ini adalah sesuatu yang serius. Ini benar-benar menentukan atau sebagai lensa kalian dalam memandang hidup, bahkan mengambil langkah dalam menuju ke tujuan hidup kalian. Ketika kalian dealing dengan inner childhood yang tidak healthy, seperti trauma masa lalu di masa kecil, kalian akan mempelajari untuk internalize negativity, artinya selalu menghubungkan segala sesuatu yang negatif dengan diri kalian. Seperti contohnya, ketika kalian waktu masa kecil, kalian sudah terbiasa being abused or mistreated, artinya tidak diperlakukan dengan adil. Maka seiring kalian tumbuh dewasa, kalian akan merasa bahwa itu memang sudah jalan hidup kalian dan memang kalian layak mendapatkan atau bahkan diperlakukan seperti itu. Hal ini, inner child kalian memang terluka, dan ini jika kalian tidak sembuh dari inner child kalian yang telah terluka, ini akan terbawa terus ke dalam pattern hidup kalian, maka sesuatu tersebut akan terus terulang ke dalam hidup kalian. Terkadang kita berpikir kalau kita memang sudah healing our inner child, even though we didn't. Jadi biarpun sebenarnya kita belum healing, tapi kita menganggap kita sudah healing. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa tanda-tandanya jika kalian memang masih memiliki wounded inner child atau trauma masa kecil. Salah satunya adalah fear of abandonment, yaitu rasa takut untuk di-abandon atau ditinggalkan oleh seseorang. Rasa takut untuk dicampakkan. Apakah kalian pernah khawatir atau bahkan sering khawatir bahwa orang yang kalian sayangi akan meninggalkan kalian? Ini adalah salah satu contoh bahwa kalian memang memiliki fear of abandonment atau inner child kalian yang masih wounded dari masa kecil yang kalian bawa hingga ke masa dewasa saat ini. Dan apakah kalian merasa bahwa kalian tidak layak untuk dicintai? Itu juga salah satu bahwa kalian memiliki issue of abandonment. Ini adalah masalah yang terjadi secara unconscious and also yang menyebabkan kalian mempush orang lain atau membuat orang lain hidup dari pergi kalian secara unconscious karena your wounded inner child. This is why it's very serious bagi kalian untuk menghandle your wounded inner child dengan cara menghealingnya. Kemudian yang kedua adalah kalian memiliki inappropriate guilt. Jadi kalian selalu merasa bersalah walaupun itu bukan salah kalian. This is one of the sign juga kalian memang memiliki trauma masa kecil. Hal ini disebabkan kalian sering disalahkan saat kalian masa kecil oleh orang tua kalian atau bahkan oleh lingkungan sekitar kalian. Ketika orang tua kalian menyalahkan kalian atas sesuatu yang memang di luar kontrol kalian, ini menyebabkan unnecessary guilt atau rasa bersalah yang memang tidak perlu terjadi. Di dalam adulthood atau di dalam masa kita dewasa, it is normal untuk merasa bersalah jika kita memang melakukan sesuatu yang salah. Namun kalian harus bisa membedakan kenapa kalian merasa bersalah atas sesuatu yang memang tidak kalian lakukan. This is a sign kalau kalian memang memiliki wounded inner childhood atau trauma masa kecil. Sehingga hal ini memprogram kalian
untuk kalian merasa selalu bersalah on a regular basis dalam keseringan sehari-hari, sekalipun itu bukan salah kalian, atau you feel like that kalian memang merasa tidak enak terhadap seseorang, merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan tidak ada hubungannya dengan kalian. Yang ketiga adalah you have trust issue. Jadi kalian memiliki rasa selalu curiga terhadap orang lain. Jadi ketika kalian memiliki rasa ini, kalian tidak akan bisa membedakan siapakah seseorang yang memang benar-benar genuine, memiliki perasaan yang memang genuine, tulus terhadap kalian, karena kalian selalu merasa bahwa orang akan menyakiti kalian. Hal ini disebabkan pada masa kecil kalian yang selalu tersakiti, dimanipulasi, atau bahkan cheated on, orang berlaku curang terhadap kalian pada masa kecil. Kalian sering dibohongin seperti itu, jadi ini terbawa ke kalian, dan kalian memiliki trust issue pada masa dewasa dari pengalaman kalian waktu masih kecil. Jadi pada masa dewasa, untuk menghindari rasa kalian takut sakit hati atau anxiety, kalian mengembangkan trust issue sebagai defense mechanism, yaitu sebagai mekanisme kalian untuk membela diri kalian sehingga kalian tidak tersakiti. The truth is, not everyone is going to hurt you. Jadi sebenarnya tidak semua orang akan selalu menyakiti kalian. Nomor 4 adalah you have issue setting your boundaries. Jadi kalian memiliki masalah atau kalian tidak begitu bisa untuk membuat boundaries diri kalian, karena kalian sebagai di sini seperti people pleaser. Jadi kalian selalu merasa nggak enak kalau kalian ingin set boundaries, and setelah di set pun terkadang karena kalian nggak enak atau karena rasa tidak tega, boundaries kalian akhirnya luluh karena hal tersebut. Apakah boundaries? Boundaries itu adalah sesuatu peraturan yang kita buat di dalam pikiran kita untuk mengetahui seberapa banyak kita biarkan seseorang getting away, lolos dengan apa yang bisa mereka lakukan terhadap diri kita. Apakah kalian merasa bahwa kalian sudah set boundaries tapi agak susah untuk stick to it, jadi susah untuk menerapkannya biarpun kalian sudah memiliki boundaries, namun padahal sesuatu terjadi yang going against your boundaries, yang memang bertentangan dengan boundaries kalian tidak bisa menerapkan hal tersebut karena ya seperti tadi, seperti people pleaser atau merasa kalian memang tidak tega. Hal contoh seperti misalnya kalian memiliki boundaries untuk tidak meminjamkan uang kepada seseorang, namun karena kalian mungkin ini ada teman baik yang pinjam, jadi kalian merasa nggak enak, jadi kalian pinjemin. Di situ kalian memang sudah crossing your own boundaries that you set for yourself. Kalian bisa juga karena kalian merasa tidak enak atau tidak tega terhadap takut melukai perasaan orang lain. This is a sign that you have a wounded inner child yang kalian memang bisa healing. Dari sini kalian akan bisa menerapkan boundaries yang kalian set untuk diri kalian. Boundaries will teach people how to respect you, ladies. Nomor 5 adalah getting angry easily. Jadi apa kalian memiliki bad temperamen? Ya, jadi kalian cepat marah. Not a lie ya, because aku dulu seperti itu. Jadi aku dulu orangnya memang gampang yang namanya frustrated with everything that doesn't go my way. Jadi segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginanku, aku dulu selalu yang frustrated or sometimes angry. Jadi kadang marah, kenapa ini bisa begitu? Karena because I am perfectionist, right? Karena aku orangnya perfectionist, everything has to be perfect. I'm still like that, tapi aku sekarang masih bisa mengerti kenapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Karena sekarang aku menyadari dengan cara kita marah pun it doesn't solve any problem. In fact, it's actually make things worse. So instead of getting angry, just pause yourself. What can we do to make things better? Jadi daripada kita marah, sesuatu yang bisa kita lakukan adalah just pause yourself. Jadi kalian diam dulu. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memperbaiki sesuatu tersebut yang memang tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Some cases, dalam beberapa hal memang sehat untuk kadang kita meluapkan marah kita, namun jika hal ini terjadi secara regularly lah, secara terus menerus, ini memang tanda kalian memang memiliki wounded inner child yang memang kalian memang have to deal with. Being overly angry, atau yang jika kalian memiliki issue yang memang dengan temperamen yang buruk, yaitu kalian sering marah-marah, ini menunjukkan kalian memiliki wounded inner child, yaitu kalian berusaha mempertahankan sesuatu di saat kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan.
atau bahkan mungkin situasi yang menurut kalian itu tidak adil. Nomor 6 adalah kalian memiliki kesulitan untuk letting things go. Jadi letting things go itu seperti melepaskan sesuatu. Jadi dulu aku seperti itu, biarpun setelah habis bertengkar aku masih tidak bisa move on and you still keep thinking about it. Jadi contohnya misalnya kalian habis bertengkar dengan pasangan kalian, biarpun kalian sudah make up bersama gitu ya, mungkin setelah 2 hari atau 3 hari kalian masih mikirin terus itu masa yang sudah pernah terjadi. Jadi ini adalah salah satu tanda kalian memiliki wounded inner child untuk susah melepaskan segala sesuatu yang terjadi, baik itu saat ini ataupun masa lalu. Kalian mengingat-ingat segala sesuatu negatif yang terjadi di masa lalu dan menanamnya di dalam diri kalian hingga kalian membawanya ke masa kalian saat ini. Jika kalian sudah aku pernah membahas yang namanya the power of now, yaitu kekuatan saat ini. Kekuatan saat ini kalian bisa dilihat di highlightsku. Aku memang belum bikin video khususnya seperti apa, cuma di highlights di situ sudah termasuk lengkap, dan kalian bisa cek di highlights di Instagramku. Dengan cara melihat past trauma atau trauma masa lalu, hal ini akan membantu kalian untuk mengerti behavior atau tingkah laku diri kalian, sehingga akan membawa kalian kepada akar ketakutan yang kalian miliki di dalam diri kalian. Healing your inner child bisa dimulai dengan express yourself authentically. Jadi kalian express diri kalian secara otentik tanpa ada rasa malu atau segala macam. Just accept yourself for who you are. Respect, accept, and make peace with yourself. Jadi kalian mulai menghormati, menerima, dan berdamai dengan diri kalian. Ladies, thank you for watching. See you in the next video.